Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauril Wijayaldi, NIM 0481492275, dari UT Jember, Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2, mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nah, ini kasusnya seperti ini. Lalu inputan pada program, golongan, dan lembur. Terus output, tampilan layar, jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Oke. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan itu saya gunakan Apache NetBeans yang 22. Nah, untuk pertama kita klik new project, lalu Java aplikasinya, kita klik next. Nah, nama projectnya kita ubah jadi tugas 2, algoritma pemrograman. Sisanya nggak usah diubah. Project lokasinya ada di sini di dokumen NetBeans project untuk nanti kalau mau mengakses ya. Nah, ini nama package-nya com.mycompany tugas 2 algoritma pemrograman. Nah, karena tadi di tugas ini diminta adalah inputan di programnya itu golongan dan jam lembur, maka nanti kita harus menambahkan inputannya. Saya juga belum terlalu fasih untuk membuatnya, jadi kita coba-coba dulu import ini untuk memanggil fitur yang ada di Java. Scanner. Oke. Unused importnya berarti kita udah mengimport tapi masih belum digunakan. Ini data awal ya. Hello, hapus saja. Oke, lalu klik string. Nah, kita panggil scanner yang tadi sudah kita input, dengan kita panggil scanner, lalu kita beri nama scanner. Scanner sistem in. Nah, sistem in ini di sini sebenarnya di di Apache itu setiap kita menginputkan baris kode itu sudah ada penjelasannya. Jadi dia itu akan mengambil data dari inputan keyboard yang nantinya akan muncul ketika programnya sudah selesai. Oke. Nah, lalu untuk jadi ketika sudah kita jabarkan bahwa nanti untuk menginput itu menggunakan inputan dari keyboard, nanti kita berikan kita tampilan pilihan golongan gini deh, golongan. Oke, jadi sistem out print kalau di mungkin masukkan ketikkan golongan karyawan. Nah, ini kan kalau di soalnya ini ada 3 nih, golongan A, B, C. Mungkin kita tambahin detail biar nanti nggak bingung A, B atau C. Nah, lalu share golongan scanner next.
tampilan pilihan jam lembur. Nah, jadi kan ini ada berapa nih pilihan jam lemburnya, 1, 2, 3, 4 atau lebih dari 5 jam. Ada 1 itu 30% dan seterusnya dari gaji pokok. Jadi nanti kita buat sama sistem upgrade. Ketikkan jumlah jam lembur. Nah, kenapa ini pakai char ya, jadi dia itu pakai karakter ya, karena kan hanya memilih huruf A, B, C dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk jumlah jam lembur itu kita menggunakan angka, jadi pakai integer jam lembur. Nanti di tulisan golongan dan jam lembur nanti kita jabarkan lagi di bawah ya. Scanner dot next, next integer. Lalu untuk menyimpan ya apa ya, gaji pokok itu, gaji pokok sama gaji lembur kita pisah. Jadi data gaji pokok dan lembur ini harus didefinisikan. Kita ketik double gaji pokok, startingnya 0, dan double gaji lembur sama startingnya juga 0. Nah, kenapa kita pakai double? Karena tadi kan ini di soal ya, angkanya bulat nih 5 juta. Nah, tapi ketika nanti dibagi dengan 30% maka akan ada kemungkinan dia terdapat 2 desimal, apalagi nih 32%, 34% dari gaji, ada potensi bahwa dari angka 5 juta ini akan terdapat desimal. Maka untuk mendefinisikan itu ke dalam program Java itu kita gunakan perintah double. Nah, baru kita nanti masuk ke perintah logika ya, logika pemilihan golongan. Kita kasih komen kayak gitu ya, pembatas supaya mudah nanti untuk membaca ini. Nah, jadi kita pakai if golongan, jika golongannya A, golongan A, jadi jika golongan yang diinputkan A, maka gaji pokok yang muncul adalah 5 juta. Oke. Oh, yang salah nih. Jadi di Apache itu juga di sebelah kiri udah di tampilkan ya, kalau misalkan ada kesalahan nanti ada simbol-simbolnya. Oke, sudah balik ya. Nah, udah hilang ini. Nah, ketika di sini kan ada tulisan jam lembur ini belum terbaca atau belum ada dalam baris program yang kita ketikkan. Nah, sama juga dengan gaji pokok, tapi nanti pada akhirnya juga akan ada ya, jadi kita masih proses dalam mengetikkan. Oke. Terus else, kita lanjut dulu untuk logika pemilihan golongannya. Else if golongan
B. Kurang. Oke. Terlalu banyak. Nah, jika yang kita pilih, jika kita ketikkan nanti dengan keyboard itu golongan B besar atau B kecil, nah nanti kita definisikan ini kata-kata gaji pokok berapa ya, 6.500 zero, koma, lalu pilihan ketiga else if golongan C. Oke, atau golongan C gaji pokok 9.500. Oke. Nah, lalu jika selain itu kita pakai else, maka kita tampilkan misalkan misal nih si nanti orang yang menginputkan itu menginputkan D, E dan seterusnya. Nah, itu nanti kita kasih peringatan sistem out print ln, print ln maksudnya print new line gitu ya, jadi di print untuk di garis berikutnya kemarin di pertemuan ketiga kalau nggak salah ibunya udah jelasin. Golongan tidak tersedia gitu, tidak sesuai dalam database, biar kelihatan oke dikit. Lalu berikutnya, oke, ini gaji sudah, tutup kurung. Lalu logika penentuan gaji lembur, logika penentuan gaji lembur. Oke, sama kita pakai karena kan berikan perintah di menggunakan operator dan statement if dengan kasus sebagai berikut: 1 jam, 30, 32, 34 kan, jadi naik terus ya. Jam lembur. Nah, kenapa kita pakai jam lembur? Karena kita di yang data gaji pokok dan lembur yang awal nih kan, dan juga yang ada di sini kita pakai pendefinisian jam lembur dengan L-nya yang besar, jam lembur gitu. Jadi harus konsisten, karena nanti kalau ini misalkan gaji pokok ini ya kita ubah misalkan jadi upah pokok, itu dia nggak akan bisa membaca gitu. Oke, kita lanjut dulu. Jam lembur yang pertama itu 1, jadi gaji ini 30% dari gaji pokok. Oke, dari gaji lembur 30% itu berarti 0,30 dikalikan gaji pokok. Nah, nanti gaji pokok ini dia akan mengambil data dari inputan yang dari sini. Misalkan gaji pokoknya misalkan ketika kita ini nih diketikkan golongan karyawan, ketika pilih B misalkan, maka yang diambil adalah gaji pokok yang 6.500.000. Maka ini kan ke bawah terus nih sampai ke bawah, jadi gaji pokok yang diambil adalah yang 8.500.000. Oke. Else if
sama jam lembur 3 sama dengan 2. Jadi gaji lembur 0,32 atau 32/100 kan 32%, 0,32 dikalikan gaji pokok. Oke. Oke, jadi coba bisa nggak? LSE 3 0,34 terus LSE 4 0,36 kalau nggak salah ya, terus lebih dari 5. Lebih dari sama dengan 5. 0,38 38. Nah, walaupun nggak disebutin ya, ini kan 1 jam 30%, bisa jadi kan orangnya input 0 ya, 0. Kalau 0 kan berarti kan bisa jadi orangnya nggak lembur. SD sama dengan 0 gini kali, berarti 0. Kalau sama dengan 0 itu kurang dari sama dengan 0. Dia nggak dapat lembur, berarti gaji pokok terus di sistem print nggak usah print new line kan ya, print aja deh. Tidak mendapatkan honor lembur atau gaji lembur. Tidak mendapat uang lembur. Oke, coba kayak gini. Ini udah selesai. Terus berikutnya kita hitung ya, perhitungan total penghasilan di tabel total. Definisikan total penghasilan itu gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus yang diminta lagi output tampilan gaji kalau gaji lembur. Oke, output hasil output tampilan sistem out dot inline baru
plus data gaji pokok ya, pokok satu gaji lembur, ambil data gaji lembur. Ini gaji lembur dia bakal ngambil data dari yang ini. Lalu total penghasilan penghasilan. Oke, ini ngikut baris 12. Oh, ini kita kelebihan 1 kurung kurawan. Ini mungkin dari yang hello world tadi. Oke, nggak ada error. Nah, kita coba jalankan ya. Jadi kita run projectnya. Nah, ini ketikkan golongan karyawan. Jadi ini yang awal nih ya, ketikkan golongan karyawan. Yes, kita pilihan pertamanya pilih A aja. Nah, ketikkan jumlah jam lembur. Jadi ketika dia udah pilih, nanti dia akan menjadikan patokan yang 5 juta ini menjadi patokan gaji pokok untuk data-data gaji lembur dan data-data yang akan ditampilkan di print line yang terakhir ya. Jam lembur, oke, kita pilih satu yang 30%. Nah, ini jadi gaji. Nah, ini hasilnya, pilih A, gaji pokoknya sekian, gaji lemburnya sekian. 30% kan dari 5 juta 150 juta. Total penghasilannya ini 1.500.000, 5 juta, 30%-nya itu 1.500.000. Nah, jadi total penghasilan dia 6.500.000. Coba kita run lagi, ambil else yang terakhir, siapa tahu saya ada salah ya. Ambil A, jam lemburnya 0. Nah, jadi lembur, nah ini tidak mendapat uang lembur. Nah, kurang bagus ya ini. Di pokok tinggal di sini deh. Line. Sekarang lagi. Nah, tidak mendapat uang lembur. Jadi ada peringatan. Mungkin biar kelihatan agak gini ya. Tidak mendapat uang lembur. Oke, kita run. Kita pilih yang lain deh. Golongan C, jumlah jam lemburnya 5. Nah, ini dapat ya.
kanan lagi, misal golongan D kan nggak ada ya, golongan terus jam lembur all. Nah, ini golongan tidak sesuai dalam database. Nah, ini kita tampilkan biar agak lebih kelihatan seperti peringatan tidak mendapat uang lembur, golongan nggak ada dalam database. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.